Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji korelasi. Jadi dalam statistik inferensial kita bisa menggunakan salah satu rumus korelasi Pearson. Kemarin sudah kita tunjukkan ada rumus korelasi yang bisa dipakai untuk menghasilkan nilai korelasi, nilai R. Nilai R itu nilai yang mewakili korelasi antara X dengan Y. Nah, seperti yang kemarin sudah sampaikan, jika nilai R itu sama dengan 0, maka dikatakan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Tapi jika ternyata nilai R-nya itu tidak sama dengan 0, maka dinyatakan ada hubungan. Nah, sekarang kita coba praktekkan rumus tersebut. Nah, ini kemarin salah satu rumus Pearson. Ini yang produk moment ya, bukan ya? Yang produk moment kan? Yang kemarin yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, rumus korelasi Pearson itu ada dua yang bisa dipakai. Salah satunya ini tadi ya. Coba kita lihat rumus korelasi Pearson. Mana? Korelasi. Oh ya, ini ya. Nah, bukan ya? Oh iya ya. Oke, jadi ini kita tadi sampaikan contoh korelasi dengan rumus metode least square. Nah, yang ini metode product moment. Nah, ini nanti kita coba pakai ya, kita coba gunakan, kita coba praktekkan seperti apa penggunaannya. Ini manualnya, nanti kita sudah belajar dari aspek yang pakai teknologi informasi, platform SPSS. Kalau misalnya kita praktekkan SPSS dulu, mungkin lebih mudah. Ini kita buka aplikasi SPSS. Nah, kalau kita sudah punya ini data. Nah, misalkan ini kita sudah masuk di SPSS. Nah, kita klik dulu variabel view-nya. Misalnya kita sudah punya data terkait dengan perilaku pola asuh orang tua, terus perilaku agresif. Ini sudah kita punya datanya. Nah, misalnya datanya itu seperti ini. Pola asuh itu datanya seperti ini. Sikap agresif seperti ini. Pola asuh itu variabel X, terus sikap agresif variabel Y. Nah, jika kita ingin menggunakan perhitungan rumus itu dengan bantuan SPSS, ya tidak lagi kita hitung secara manual. Kita bisa langsung gunakan. Kita masuk di SPSS, kita klik variabel view-nya ya. Ini variabel view. Kita buat rumahnya. Nama rumahnya tadi itu sudah variabelnya. Variabel tadi apa saja? Variabel pola asuh ya. Pola asuh. Ini jangan dikasih spasi, harus gandeng. Kalau mau dikasih strap ini. Pola asuh. Terus satunya tadi adalah sikap agresif atau perilaku agresif. Perilaku agresif. Oh, terlalu banyak, nggak boleh. Perilaku agresif juga. Nah, sekarang
yang sudah dimasukkan di SPSS. Nah, karena tadi kita belajarnya miliknya Pearson, maka kita centang yang Pearson. Nah, kalau sudah kita centang Pearson, berarti ini sudah siap. Nah, kita coba cek optionnya di sini. Ini yang perlu enggak? Kalau perlu ya di klik. Nah, gitu terus lagi continue. Nah, sekarang coba kita klik OK. Nah, jadi kita bisa melihat data statistik deskriptifnya men muncul. Tapi yang menjadi misi dari rumus korelasi itu yang ini, correlation. Nah, yang menunjukkan hubungan antara X dan Y itu adalah nilai yang ada di sini, yang ada di pojok ini, sama dengan yang ada di sini. Jadi nilai yang diperoleh adalah 0,446. Nah, begitu. Jadi dapat disimpulkan rumus yang tadi itu. Rumus yang seperti ini tadi itu. Nah, itu kalau di SPSS hasilnya seperti ini tadi. Nah, tetapi kalau di rumus yang ini itu 0,4583. Ya berbeda, tapi masih dalam rentang yang nggak terlalu jauh. Kalau kamu misalnya lihat tabel koefisien korelasi, ini masuk kategori korelasi yang mana? Masih ingat gak? Tabel koefisien korelasi kemarin itu kalau nilai R-nya adalah 0,446, itu masuk kategori yang mana? Korelasi yang sedang. Kenapa disebut sedang? Karena nilai 0,446 berada di antara skor 0,41 sampai 0,6. Oke. Jadi nilai korelasi sudah kita ketahui. Jadi sudah bisa kita sebutkan bahwa nilai R tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 atau 0 sampai 0,20 ya. Karena 0 sampai 0,20, 0,01 sampai 0,20 itu dianggap tidak berkorelasi sama dengan 0. Berarti nilai yang kita peroleh ini 0,446 itu R-nya tidak sama dengan 0 sehingga tolak HO. Tolak HO artinya apa? Ya berarti yang diterima itu HA. Jadi kita kemarin itu uji korelasi itu bisa kita buatkan hipotesis statistiknya itu begini. Hipotesis statistiknya HA sama dengan R. HA R tidak sama dengan 0. Nah, kalau HU itu R sama dengan 0, termasuk 0,01 sampai 0,20 itu dianggap sama dengan 0. Kalau dibunyikan hipotesis ini, hipotesis statistik ini kalau dibunyikan menjadi hipotesis penelitian, ini bunyinya begini. HA ada korelasi X dengan Y. HU H0 tidak ada korelasi X terhadap X dengan Y.
Jadi ketika kemudian nilai yang diperoleh adalah 0,4 berapa tadi itu? 446, maka yang ditolak yang mana? Hipotesis yang ditolak adalah HO. Karena nilai R-nya adalah 0,446. Andaikan nilainya itu 0,15, maka ya akan terima HO. Gitu ya. Misinya itu tolak HO. Maka pernyataannya itu ya tetap kalau bisa tolak HO. Nah, jika ternyata nggak bisa tolak HO ya terima HO. Ada yang memang mengatakan begini, tolak HO maka terima HA. Itu menurut ahli statistik kurang tepat. Cukup tolak HO karena itu terdapat korelasi. Nah, gitu. Penjelasannya begitu. Ya, kalau pakai rumus, kalau pakai SPSS secepat itu tadi, nggak pusing, nggak bingung untuk menghitung angka-angka data hasil pengukuran, apakah dari instrumen survei atau dari tes, langsung dimasukkan, terus tinggal klik, muncullah hasil yang kita harapkan. Oke, dari nilai korelasi ini kira-kira kalau ditanya ada korelasi, jawabannya adalah ada. Korelasinya apa? Korelasinya apa? Positif atau negatif? Positif. Kalau nilainya itu 0,446 ini ada minusnya, maka itu tandanya korelasi negatif. Kamu masih ingat apa itu korelasi positif, korelasi negatif? Korelasi positif itu korelasi searah, artinya apa? Semakin tinggi. Nah, semakin tinggi maka semakin tinggi. Dalam contoh ini pola asuh dan tadi itu satunya adalah perilaku agresif. Kalau korelasi positif ini maksudnya gimana? Semakin bagus pola asuh, semakin tinggi perilaku agresif. Nah, itu jika korelasinya adalah korelasi positif. Berhubung angka ini tadi itu bukan diperoleh dari nilai pengukuran pola asuh dan perilaku agresif, maka hasilnya tidak seperti teori. Teori itu harusnya mengatakan begini, semakin bagus pola asuh, semakin rendah perilaku agresif. Teorinya ngomong begitu dan ingin kita buktikan. Seandainya ini betul-betul data dari lapangan, boleh jadi nilainya itu minus 0,446. Nah, kalau begini berarti korelasinya negatif. X semakin tinggi, Y semakin rendah. Nah, gitu. Nah, ini tadi karena hanya percobaan saja mempraktekkan rumus korelasi dengan SPSS, ya hasilnya korelasi positif, tidak seperti teori. Paham ya? Kalau nggak paham, nggak boleh bertanya. Oke, jadi terkait korelasi, pertanyaan yang terkait korelasi itu ini. Yang pertama, adakah korelasi? Korelasi
karena nilai R adalah 0,446, kita cek di tabel koefisien korelasi itu berada di antara skor 0,41 sampai 0,60 dan skor itu adalah bernilai sedang, sehingga ketika nilai R-nya itu diperoleh 0,46 maka dapat dinyatakan besar korelasi adalah sedang. Kemudian ada korelasi lumayan sedang, artinya apa? Ada kemungkinan pengaruhnya ya sekitar 50-50 itu. Lumayan ini berarti. Kalau begitu supaya perilaku agresifnya peserta didik itu bisa ditekan, kita bimbing orang tua mereka supaya pola asuhnya lebih soft, lebih sehat, lebih bagus, sehingga kemudian nanti berimplikasi terhadap penurunan sikap agresif dari peserta didik kita. Jadi kalau kamu kepala sekolah di MTS, SMP, kok lihat anak-anaknya itu cenderung agresif, maka kamu bisa berprogram. Tahun ini kita akan membuat program workshop untuk workshop parenting untuk wali murid. Mereka kita hadirkan. Mereka kita kemudian berikan pelatihan-pelatihan bagaimana membimbing anak yang baik. Artinya parentingnya bagus. Kalau diukur begitu, pola asuhnya itu bagus, sehat. Sehingga kemudian nanti selang 3 bulan atau 6 bulan kemudian kita ukur kembali sikap agresifnya peserta didik kita. Mungkin bisa ditemukan ternyata menurun, perilaku agresifnya sudah mulai menurun. Nah itu berarti programnya berhasil. Program berhasil karena didukung oleh data hasil riset. Nah begitu. Data hasil risetnya benar karena diolah secara profesional oleh ahli-ahli statistika seperti kalian. Paham ini ya, paham ya? Sederhana sekali ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke mempreteli rumus secara manual. Nah, tadi kan secara secara otomatis menggunakan rumus yang ada di SPSS, menggunakan platform SPSS. Oke, sekarang kalau menggunakan rumus, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mencari korelasi antara X dengan Y, perhatikan, maka kita harus mencari N. N-nya berapa ini? Guys, N-nya berapa? N itu apa sih? N itu jumlah responden. Jumlah respondennya ada berapa? Ini 20. Berarti di sini kita ketahui N-nya 20. Paham? Terus itu nanti dikalikan N kali sigma XY. Bagaimana cara menghitung sigma XY? Maka caranya 3 dikalikan 43 dan seterusnya. Dengan 3 dikali 43 berarti 129 ya. Nah itu berarti semua ya. Hah? Oh enggak, saya dikawal kan. Ini 230 ya. 164. Oke. Nah ini sigma XY. Sigma XY ini bagi juga. Rokore sigma XY. Anggap aja ini sigma XY ya. Nah sekarang yang dicari dari rumus itu apa lagi? Yang dicari dari rumus adalah sigma X dikali sigma Y. Nah, sekarang sigma X-nya bagaimana? Ini sigma X ya, ini sigma Y. Dan ini sigma X, sigma Y.
Oke, ini tadi 3655. Ambilnya dari sini. Terus min sigma x kali xy. Ini dikali ini sama dengan oke, berarti ini dari perkalian antara n dengan ketika n dikalikan dengan sigma xy, maka hasilnya ini ya. Terus kemudian sigma x dikali sigma y, hasilnya adalah ini. Oke. Berikutnya kita nyari akar dari n sigma x kuadrat min dalam kurung sigma x kuadrat dikali n sigma y kuadrat min dalam kurung sigma y kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat sigma x kuadratnya berapa? Sigma x kuadrat itu berarti 315. Terus dikurangi sigma x kuadrat dikalikan 2. Ini ngambil dari mana? 83 dikalikan 83. Oh ya, sigma x ini dikalikan 2 dikuadratkan 2. Sigma x ini dikuadratkan berarti 359 ya, kali 83. Berarti itu mana? Oh ini sigma x. Oh iya, sigma x itu berarti ini tadi ya, jumlah dari x ini ya, 3. Terus dikuadratkan. Ketika dikuadratkan, maka hasilnya ini. Jadi ini rumus sigma x dalam kurung dikuadratkan itu dapatnya ini. Nah, berikutnya ini dikurangi ini dikurangi ini, hasilnya 290. Oke. Nah, berikutnya di sini n dikali sigma x dan sigma y kuadrat, terus hasilnya ini hasilnya ya. Berikutnya sigma y dikuadratkan. Nah, akarnya y tadi itu 872, ini 872 ya, dikuadratkan, maka nilainya adalah 760. Nah, bagaimana kemudian hasilnya ketika ini dikurangi ini? Hasilnya adalah 8.570. Maka ketika kemudian 291 dikalikan 8576, hasilnya ini. Ya, ini ya. Ini kan di sini mestinya seakan-akan ada kali gitu ya. Nah, ketika ini sama ini itu sudah dihitung, terus ini sama ini sudah dihitung, nilainya ini sama ini, maka tinggal nilainya ini sama ini, maka tinggal 291 sama
akar 2495616 itu berapa sih hasilnya? 15. Ya benar lah. Kalau mau mempraktekkan akar, maka klik sama dengan terus apa perintahnya? SIRT square root ya, akar itu square root. Nah, square root klik terus yang mau di ambil langkah mana? Oke, jadi akar dari 2495616 adalah 1579,7. Nah, sekarang sudah punya nilai yang di bawah, sudah punya nilai yang di atas. Nah, karena itu kemudian nilai 74 sama 1579 ini nilai yang kemudian dibagi. Nah, ketika dibagi hasilnya 724 dibagi 249 seterusnya sama dengan oke loh. Oh ya, 724 dibagi 159. Oh iya, paham ya? Jadi ini akar yang sudah dihasilkan tadi adalah 1579. Sementara nilai yang di atas adalah 724. 724 dibagi 1579 nilainya adalah 0,458. Jadi nilai Rx ya, nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,458. Nah, itu penggunaan rumus korelasi secara manual. Nanti dipraktekkan ya, baik secara manual maupun secara otomatis pakai Excel. Dari perhitungan ini kamu nggak ada kesulitan kan? Bukan pakai Excel itu sudah sangat mudah. Nanti kamu bisa telusuri. Ini kok N itu kok 20 itu maksudnya apa? Nah, 20 itu adalah responden, respondennya ini dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, sebetulnya ada satu lagi pertanyaan yang harus dipastikan oleh statistikawan terkait korelasi, yaitu yang keempat adalah apakah signifikan? Apakah korelasinya signifikan? Loh, apa pentingnya? Apa pentingnya kita bicara signifikansi? Dalam ilmu statistik itu, jika perhitungannya itu tidak signifikan, misalnya korelasinya itu tidak signifikan, ada korelasi, bahkan korelasinya itu tinggi, tapi kalau tidak signifikan, itu percuma. Kenapa? Karena ketika tidak signifikan, maka dapat dianggap korelasinya itu tidak nyata. Korelasinya kebetulan semata. Kebetulan angka-angkanya itu kemudian menghasilkan korelasi begitu. Tetapi tidak dijamin bahwasanya korelasinya itu nyata. Korelasinya itu betul-betul terjadi. Nah, itu mungkin hanya di atas kertas korelasinya. Nah, karena itu kemudian ilmu statistika memberi semacam kriteria. Jika kita menghasilkan nilai korelasi atau nilai regresi atau nilai uji beda dan macam itu harus signifikan. Signifikan artinya korelasinya nyata, perbedaannya nyata, atau
atau mungkin regresinya nyata. Nah, begitu. Karena itu kemudian kita harus ngerti kriterianya apa. Kemarin sudah saya sampaikan dulu kriterianya. Nah, untuk ini kriterianya itu bisa ada dua. Kalau menggunakan yang ada di SPSS itu sudah otomatis muncul. Itu melihatnya dari nilai SIP. Jika nilai SIP lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan signifikan. Nah, tetapi jika kita menggunakan rumus manual, maka caranya itu dengan membandingkan nilai R tabel R hitung dengan R tabel. R hitung lebih R hitung lebih besar dari R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan nilai korelasi tersebut signifikan. Nah, sekarang kita lihat nilai R hitungnya berapa. Ini R hitung 0,4583 atau kalau pakai ini 0,446. Nah, sekarang signifikan enggak? Signifikan. Dari mana kamu tahu signifikan? Kalau dari R hitungnya dibandingkan dengan R tabel, mana R tabelnya? Kalau R hitungnya di sini berapa? 0,453. Mana R tabelnya? Ini R hitung. R yang diperoleh dari rumus itu namanya R hitung. Karena sudah kita hitung-hitung tadi. Kayak sebenarnya R hitung. Nah, bagaimana dengan R tabel? Kita peroleh dari mana? R tabel itu nilai R yang sudah dibuatkan tabelnya oleh para pakar statistika. Jadi mulai dari jumlah responden 1, 2, 3, 4, 5 itu R tabelnya sudah disiapkan oleh statistikawan. Nah, tinggal kamu nyari di buku statistik atau kamu nyari di Google. Coba googling R tabel. Nah, R tabelnya nanti kamu cari, kamu lihat pada responden yang jumlahnya 20. Sudah ketemu R tabel? Sudah ada tabelnya? Nah, pilih salah satu yang mudah, yang kayak gini. Nah, tulisannya ya, dia kayak gini. Ini ya, harga R. Taraf sertifikasi 95%, taraf sertifikasi 96%. Nah, kamu tadi respondennya berapa? 20. Mestinya ngambil R-nya itu bisa di sini atau di sini. Nah, misalkan kita ambil yang di sini 0,423. Loh Pak, ini kok ngambilnya tidak 0,423, tapi ngambilnya kok 0,4. Karena menerapkan DB. Apa DB? DB bukan yang penyakit itu. Derajat bebas. Nama lainnya itu DF. Bahasa Inggrisnya itu DF. Degree of freedom. Degree of freedom. Derajat bebas. Maksudnya